Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Winong Bapak Suparno SPGSD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Winong. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan dan izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua terkait tugas saya calon guru penggerak angkatan 7, yang mana dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang penting. Yang pertama, saya harus menyebar pemahaman terkait budaya positif. Kemudian yang kedua, berkaitan erat dengan kegiatan saya di kegiatan aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan selama ini di SD Negeri Winong. Apakah budaya positif itu sebenarnya? Bahkan budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sini adalah penekanannya pada karakter murid. Sehingga budaya positif ini sendiri juga tidak terasa asing bagi kita, karena kita juga setiap hari sudah melakukan budaya positif itu baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Sehingga yang kita renungkan bersama, apakah penerapan budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan secara efektif atau belum? Sehingga mari kita renungkan bersama, baik itu pelaksanaannya di lingkungan sekolah kita ini. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tekankan, baik itu nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, mandiri, berpikir kritis. Ini adalah semua adalah nilai-nilai kebajikan secara universal, lepas dari bahasa, agama, budaya maupun latar belakang. Memang nilai-nilai inilah yang kita yakini, sehingga dengan nilai-nilai itu anak bisa memotivasi diri secara intrinsik, sadar akan dirinya untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam berperilaku. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu
bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Coba Bu Lisa, mohon pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak itu adalah setuju. Karena dalam mendisiplinkan anak kita harus memberikan penekanan karakter. Contohnya, ada anak yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, untuk memberikan efek jerah, kita memberikan hukuman dengan cara hukuman yang bermanfaat. Contohnya, untuk dia diminta mengerjakan tugas di depan kelas. Dengan begitu dia akan jerah, dia akan malu dengan temannya. Dengan begitu dia akan mengerjakan PR selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapat Bu Lisa, sangat luar biasa. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setujukah atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Coba Bu Indri, mohon pendapatnya. Terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya, berikan hukuman dengan positif seperti baca. Ya, setuju, karena hukuman membaca dapat meningkatkan disiplin anak biar anak bisa membaca dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapat Bu Indri. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju kan Bapak Ibu? Coba mohon pendapatnya untuk dunia. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya setuju. Soalnya apabila anak kita beri penghargaan, misalnya sekedar tepuk tangan atau hadiah atau apa, pasti anak akan lebih termotivasi lagi dalam belajarnya. Jadi prestasi juga akan bisa meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari ketiga pertanyaan, dulu sebelum saya mendapat pemahaman terkait tugas saya mengikuti guru penggerak, memang untuk memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi kedua motivasi ini adalah motivasinya berasal dari ekstrinsik, bukan dari dalam diri anak. Sehingga ketika kita memberikan hukuman, sehingga ada sesuatu hal yang menyakitkan bagi anak didik kita. Bahkan jangka waktunya pun itu juga lama, bisa membekas di dalam benak hati anak didik kita. Begitu juga dengan penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan, memang anak tersebut mau untuk melakukan, tetapi suatu saat ketika kita tidak memberikan penghargaan, anak tersebut tidak mau untuk melakukan. Sehingga memberikan penghargaan ini sendiri bisa menimbulkan ketergantungan pada anak didik kita untuk melakukan sesuatu hal. Jadi yang perlu ditekankan dalam budaya positif itu sendiri, bagaimana kita seorang pendidik untuk bisa menekankan motivasi intrinsik dari dalam diri anak atas nilai-nilai keyakinan yang memang mereka percayai, sehingga untuk mencapai tujuan yang mulia. Kita lanjut. Untuk pertemuan pada pagi hari ini ada 6 konsep yang harus saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Keenam adalah segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk meningkatkan budaya positif, syarat utama adalah penerapan disiplin positif. Perubahan paradigma. Kegiatan keparentangan ada A dan B. Anda, Bapak Ibu semua, dan teman Bapak Ibu, sobeklah secari kertas kecil. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Kemudian genggam benda tersebut dengan erat, karena memang itu sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu semua. Kemudian tugas teman Anda bisa membujuk, bisa menghardik, bisa mengintimidasi, atau memberikan sejumlah uang agar Anda menyerahkan benda yang ada di dalam genggaman Anda. Kemudian apa yang akan terjadi? Coba dipraktekkan Bapak Ibu. Panjenengan tulis benda yang sangat berharga, kemudian panjenengan genggam. Teman Anda akan meminta, apakah Anda bersedia untuk memberikan atau masih menggenggam benda yang sangat berharga itu dalam genggaman Bapak Ibu semua. Lakukan selama 30 detik secara bergantian dengan teman Anda. Coba mohon pendapatnya, Bu Riza. Apakah Bu Riza bersedia untuk membuka genggaman atas benda yang berharga dalam kehidupan panjenengan, tapi sudah dipraktekkan sama dunia? Kalau saya tidak, Pak. Karena yang namanya benda berharga menurut saya harus digenggam erat, dan jangan sampai sesuatu yang berharga itu dapat hilang atau dapat diambil orang. Terima kasih untuk Bu Riza yang masih tetap memegang genggaman tangannya, karena memang itu benda yang sangat berharga dalam kehidupannya. Coba, apa yang terjadi? Siapakah yang memegang kendali antara yang membuka dan menutup? Siapa yang memegang kendali, Bapak Ibu? Ya, yang memegang kendali atas membuka dan menutup tangan kita adalah diri sendiri, sehingga orang lain tidak bisa mengontrol atas perilaku kita. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini adalah meluruskan miskonsepsi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk meluruskan tentang makna kontrol itu sebenarnya. Jadi menurut pakar pendidikan dan psikiater Dr. William Glasper dalam bukunya Choice Theory atau teori pilihan atau kontrol teori kontrol, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Tetapi tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku juga memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang negatif pun juga mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu sendiri adalah salah satu bentuk-bentuk kontrol, di mana segala usaha untuk memenggaru murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut juga akan mencadili dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik membuat orang merasa bersalah itu adalah contoh-contoh bentuk karakter pada identitas gagal. Karena dengan kita memberikan kritik dengan baik pun itu dengan suara yang lembut, bahkan itu nadanya negatif, itu sendiri juga membuat anak didik kita untuk merasa buruk tentang diri mereka, sehingga mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi memang orang dewasa itu mempunyai hak, mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut untuk melakukan hal-hal tertentu. Tetapi pada saat itu pula orang dewasa juga akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dan jangka waktunya panjang, dan sebuah hukuman permusuhan juga akan terbentuk. Perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol atau teori pilihan. Bagaimana cara merubah seseorang dari paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi dari Spurgeon juga mengatakan bahwa jika kita ingin mengubah suatu kemajuan, maka yang harus kita ubah adalah perubahan sikap dan perilaku kita sendiri. Kemudian dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu adalah stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang negatif pun juga memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi kalau teori kontrol menggunakan kolaborasi, kerjasama, konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang kalah. Berarti antara si korban dengan pelaku itu ada yang dirugikan. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang antara pelaku maupun korban, karena yang pelakunya juga ingin memperbaiki dirinya sendiri atas perilaku yang telah kita buat. Disiplin positif ini adalah syarat untuk menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan kita. Menurut teori kontrol atau teori pilihan, Dr. William Glasser, ada 4 poin pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sehingga inilah makna disiplin yang sebenarnya. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian konsep yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini terkait 3 teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi kedua motivasi ini adalah motivasinya berasal dari intrinsik, dari ekstrinsik, dari luar. Tetapi yang perlu kita tekankan pada anak didik kita itu adalah motivasi yang nomor 3, yaitu motivasi intrinsik. Memang anak tersebut mampu untuk menghargai diri sendiri atas nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang dipercayainya untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian konsep yang ketiga, model berpikirnya menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait 5 posisi kontrol guru, penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sehingga posisi yang manajer inilah yang perlu kita tekankan, kita terapkan di budaya positif. Kemudian konsep yang terakhir, bahwa realita atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini terkait 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin menerima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin itu sebenarnya? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin itu sendiri berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian yang terakhir, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal secara umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Jelas ini menurut teori dari Dr. William Gasper, teori kontrol. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 3 nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah pelajar sepanjang hayat dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila harus tercermin dalam setiap perilaku dalam diri anak di kehidupan sehari-hari. Bahwa profil pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari 6 dimensi yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian adalah kreatif. Nilai-nilai ke-6 dimensi inilah yang nantinya
kita terapkan kepada anak didik kita di lingkungan sekolah. Materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini tidak berlaku untuk anak didik kita, bahkan orang dewasa pun juga berlaku. Jadi sehingga ketika kita datang lebih pagi di sekolahan, apakah motivasi kita itu karena takut akan ditegur oleh atasan kita, atau memang untuk mendapatkan penghargaan menjadi seorang guru yang teladan, atau memang kita datang tepat waktu di pagi hari itu memang atas kesadaran diri kita sendiri untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Kalau level yang pertama, kalau kita takut untuk ditegur oleh atasan kita, berarti motivasinya itu untuk menghindari hukuman. Kalau kita datang di pagi hari ini menjadi seorang guru yang mendapat penghargaan, maka motivasi yang kedua ini. Jadi biasanya orang dengan motivasi perilaku ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya akan melakukannya? Ingin mendapatkan sebuah penghargaan sebagai guru teladan dari atasan kita. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri. Untuk menghargai diri inilah yang sesuai dengan budaya positif yang ada di lingkungan kita, yaitu memang motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif. Yang kedua, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasinya eksternal, bukan dari dalam diri kita sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita terapkan pada anak didik kita ketika melakukan suatu kesalahan, biar anak didik kita itu belajar dari kesalahannya, mencari solusi dan tidak akan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian hukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau bertujuk, dari orang yang membujuk. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan seperti pendapat dari Alfikon. Yang pertama adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, itu jangka waktunya pendek. Jadi memang dia mau melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan, bukan atas kesadaran diri sang anak. Kemudian penghargaan mengukur. Contohnya adalah seperti peringkingan. Jadi anak yang peringkat 2 itu adalah yang merasa terhukum karena tidak bisa mencapai peringkat pertama. Tetapi beda dengan yang urutan peringkat yang terakhir, dia biasa-biasa saja. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kelas 1, kita memberikan bintang, kalau bisa bintang 1, kemudian dapat bintang lagi. Tapi ketika pada suatu saat gurunya izin dan diisi oleh guru yang lain dan tidak tahu ketika bisa itu diberi penghargaan, sehingga anak didik kita juga nantinya juga tidak akan melakukan karena tidak diberi penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana bentuk penghargaan yang kita berikan kepada anak didik kita? Yaitu beri pengakuan secara khusus, pribadi, semua murid secara konsisten fokus pada proses.
Jadi ketika anak didik kita bisa menjuarai dalam perlombaan, itu patut kiranya juga bisa kita berikan penghargaan. Jadi kita berikan penghargaan secara khusus pribadi kepada semua murid, harus konsisten atau ajak dan fokus pada proses. Jadi ketika memberikan penghargaan itu tidak hanya pas pada waktu kegiatan pembelajaran, di luar pembelajaran pun di lingkungan sehari-hari juga bisa. Contohnya, ketika kita melihat anak didik kita menolong murid baru di kelas kita, berarti ini juga penghargaan. Bisa kita dekati sang anak dengan kemarin saya perhatikan kamu menolong murid itu ya, itu juga sudah penghargaan. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok, itu juga merupakan penghargaan, sehingga guru bisa mendekati sang anak secara khusus, sehingga sikap kepeduliannya juga akan menambah semangat. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita dekati sang anak dengan mengucapkan terima kasih, kamu telah mengambil sampah yang berserakan di halaman kelas. Jadi memang penghargaan itu bisa kita lakukan di dalam, tidak hanya dilakukan di dalam kelas, sehingga dalam lingkungan sehari-hari pun juga bisa kita berikan. Jadi penghargaan yang sesungguhnya itu adalah penghargaan ketika kita melihat anak didik kita, seperti contoh kelas 1. Ketika kita melihat anak didik kita belajar membaca, menulis, dengan melihat raut mukanya yang senang karena bisa membaca, bisa menulis, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ketika anak didik kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan sekolahan, maka biasanya yang kita lakukan adalah dengan memberikan hukuman dan konsekuensi. Apa sih? Apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi sebenarnya? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena bisa berupa hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Jadi ketika kita melihat anak didik kita yang datang terlambat, sana lari mengelilingi lapangan 2 kali, ini adalah contoh hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, memang terjadi, dia tahu, anak tersebut tahu dia melanggar aturan, konsekuensi apa yang diterima dia tahu. Oh iya, saya datang terlambat, pasti nanti saya tidak diperbolehkan masuk dalam ruangan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit, jelas itu adalah hukuman fisik maupun dengan verbal, kata-kata yang kasar. Kemudian kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ketika anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu berarti memicu anak untuk berlaku tidak jujur karena takut untuk diberi hukuman oleh guru. Kemudian yang terakhir, hukuman bisa membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini yang biasa kita terapkan. Tetapi dalam penerapan disiplin positif, kita harus menghindari baik itu dalam bentuk hukuman maupun konsekuensi. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada sebuah pernyataan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi kah? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Nah, coba jawaban dari Bapak Ibu semua. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta untuk push up, juga hukuman karena berkaitan dengan fisik. Mengganti kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit karena anak tahu ketika kegiatan pembelajaran PJOK telat, maka konsekuensi apa yang dia dapat dia sudah tahu. Jadi hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu tidak direncanakan, terjadi secara tiba-tiba, bersifat satu arah dari sang guru, anak tidak mengetahui apa hukuman yang harus diberikan oleh sang anak. Kemudian kalau konsekuensi, memang itu sudah direncanakan, sudah disepakati bersama antara guru dan murid, sehingga ketika melakukan perilaku yang kurang baik, anak tersebut juga tahu konsekuensi apa yang harus diterimanya. Apa itu restitusi? Restitusi inilah pendekatan dalam menerapkan budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif. Inilah yang nanti kita terapkan dalam lingkungan sehari-hari. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, dia tahu salah, meyakini, kemudian mau memperbaiki atas kesalahan mereka. Murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 yang perlu kita ketahui, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman memang tadi sudah kita bahas bersama, yaitu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Tapi restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, tapi konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman adalah korban mendapatkan keadilan, tapi kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Hukuman perilaku berupa pasif agresif meningkat, tapi kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian kalau hukuman, sistemnya tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring atau supervisi terus menerus harus dilakukan oleh sang guru. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab
untuk perilakunya. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, tapi kalau konsekuensi membantu penerapannya mengikuti peraturan dalam masyarakat, kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi inilah yang nanti bisa kita terapkan ketika melihat anak melakukan suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, mau mengakui kesalahan, belajar untuk memperbaiki dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian yang materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Jadi keyakinannya apa Bapak Ibu? Keyakinannya adalah keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Berarti keyakinannya adalah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yaitu kedisiplinan atau tanggung jawab atau komitmen. Jadi peraturan yang biasanya terpajang di papan yang ada di sekolahan itu memang secara rinci dan secara konkret, tetapi pada anak itu tidak tahu tujuan apa yang ingin dicapai. Beda kalau keyakinan. Kalau keyakinan itu anak kita libatkan dalam membuat sebuah keyakinan. Nilai-nilai apa yang harus dipercayanya untuk menjadi diri pribadi yang baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Jadi ketika kita membuat keyakinan, itu kita melibatkan murid kita untuk selalu bercurah kepada nilai-nilai apa yang perlu diyakini, sehingga anak itu bisa lebih termotivasi, lebih semangat melakukan daripada peraturan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, itu usahakan kata-kata yang bernuansa negatif harus dihilangkan, seperti tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, sehingga kata-kata tidak itu harus dihilangkan, membuang sampah pada tempatnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita bisa menyiapkan kertas kecil-kecil, kita bagikan kepada anak didik kita nilai-nilai apa yang harus diyakini di dalam kelas tersebut, sehingga anak itu bisa melaksanakan
perilaku-perilaku yang baik sehingga anak itu bisa menjadi yang lebih baik. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang. Dan yang terakhir, keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, sehingga ketika nanti kita membuat keyakinan kelas, kita usahakan jangan terlalu banyak, dengan harapan anak itu bisa mudah untuk mengingat dan menghafal. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nilai-nilai belajar, senang, harus melakukan tugas, inilah yang diyakini dari kelas 1. Yang pertama adalah peraturan kelas. Bagaimana kita dari peraturan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Kemudian kalau lagi keyakinan kelas itu sudah dipahami siswa, dilaksanakan sehingga muncullah lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu nanti bisa membentuk budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Peraturan, selalu kembalikan buku kepada tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelas keselamatan atau menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, berarti keyakinan kelas adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah berkaitan dengan fisik, yaitu butuh makan, butuh minum, kesehatan. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan yang nomor 2, yaitu berkaitan dengan psikologis. Rasa diterima, rasa dikasih oleh sang anak, rasa dikasih oleh suami atau istri kita, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima dalam hubungan sosial. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu adalah berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai tujuan. Jadi biasanya ingin menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, contohnya berlari, bermain, ingin mencoba, ini adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu bisa tertawa, bisa bernyanyi. Ini adalah yang berkaitan dengan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia inilah yang harus kita penuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan suatu permasalahan, baik itu terjadi pada diri kita sendiri maupun yang terjadi pada anak didik kita. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kasus ini berarti kebutuhan yang dipenuhi oleh sang anak adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum,
kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang terakhir adalah manajer. Untuk mengetahui 5 posisi kontrol agar Bapak Ibu juga lebih paham untuk mengetahui, di sini ada sebuah tayangan video. Mohon untuk diperhatikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Niki Kalau 53 kamu menit. terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima. Demikian Bapak Ibu untuk tayangan video. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua merasa bersalah, ketiga adalah teman, keempat itu adalah memantau atau memonitor, kemudian yang kelima adalah manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol seorang guru, posisi berada di posisi manakah kita Bapak Ibu? Mari kita renungkan bersama sehingga berkaitan dengan budaya positif itu sendiri, kita harus bisa mewujudkan di posisi menjadi seorang manajer. Sehingga kita menjadi seorang guru, kita harus bergerak jadi dari pemantau dan menjadi seorang manajer. Kalau pemantau berarti yang kita pegang adalah peraturan dan konsekuensi, tapi kalau manajer kita harus berdasarkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama sehingga anak tersebut bisa untuk memperbaikinya. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita harus bisa menggunakan tahapan segitiga restitusi seperti ini. Jadi menstabilkan identitas, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ada pada tahapan menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu pada tahapan validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Kemudian tahapan validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi validasi kebutuhan itu menanyakan mengapa kamu melakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalau di dalam kelas berarti keyakinan kelas. Kemudian kesimpulan dari sosialisasi pada pagi hari ini, yang pertama, sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada peserta didik kita, maka hal yang pertama yang harus kita ubah adalah cara berpikir dan pemikiran serta kesadarannya. Yang kedua, anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadaran, bukan karena dipaksa, sehingga menanamkan motivasi internal itu bisa tertanam pada diri murid. Yang ketiga, tidak ada anak yang nakal karena tindakan mereka sebenarnya mengacu atas 5 dasar kebutuhan hidup mereka. Tugas kita adalah mengontrol dan mengarahkan ke hal yang lebih positif. Keempat, saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukan dihukum, tapi menggiring anak untuk melakukan introspeksi atas perbuatannya. Kelima, kegiatan anak sudah membuat keyakinan kelas, maka mereka akan dengan sadar melakukannya, dan saat keyakinan itu dilanggar, maka mereka juga akan. Kedua adalah kegiatan saya terkait tugas aksi nyata budaya positif yang saya terapkan di SD Negeri Winong, yaitu mewujudkan budaya bersih di SD Negeri Winong. Latar belakang bahwa budaya positif merupakan dasar dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan agar tercipta suasana yang nyaman, aman, menyenangkan. Lingkungan sekolah yang bersih menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan aksi nyata saya pada modul 1.4 ini adalah untuk mewujudkan budaya bersih sebagai bentuk ejawantah aspek visi berkarakter melalui prakarsa perubahan, mewujudkan budaya bersih di SD Negeri Winong, sub elemen dimensi mandiri, gotong royong, dan kreatif. Adapun dari tujuan aksi nyata yang telah saya lakukan di SD Negeri Winong, yang pertama adalah untuk mewujudkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan untuk kesehatan. Yang kedua, murid memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Ketiga, murid dan warga sekolah memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekolah. Yang keempat, mendidik murid yang senantiasa melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Kelima, menciptakan suasana kelas serta lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Keenam, mendidik murid menjadi pribadi yang berkarakter. Tolak ukur yang pertama, tidak ada sampah berserakan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, murid dan warga sekolah lain merasa tidak aman jika melihat sampah. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, murid dan warga sekolah dapat membedakan antara sampah organik dan anorganik beserta pengolahannya. Lini masa yang pertama yang saya lakukan adalah membuat program aksi nyata, kemudian membuat skenario aksi nyata, kemudian final persiapan aksi nyata, sosialisasi tentang budaya positif, membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru,
sosialisasi rencana kerja aksi nyata, kemudian bersama kepala sekolah dan rekan guru menelaah kembali langkah-langkah kerja yang sudah dibuat oleh guru penggerak, kemudian final rencana aksi nyata, bergerak bersama guru dan seluruh warga sekolah untuk menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas, kemudian menggunakan teori kontrol bila ada murid yang melakukan kesalahan, kemudian mengisi angket, dukungan dari kepala sekolah, murid dan teman sejawat, kemudian ada dukungan pengadaan tong sampah sesuai dengan spesifiknya sampah, yaitu tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik, sehingga peserta didik tahu kalau daun-daun itu maksudnya sampah organik, kemudian plastik atau tempat bungkus makanan itu masuknya dalam tempat sampah anorganik, sehingga dari sampah anorganik itu bisa kita buat menjadi bahan kerajinan. Hasil aksi nyata ini adalah dokumen saya ketika minta izin kepada beliau Bapak Suparno selaku Kepala SD Negeri Winon, kemudian sosialisasi dengan rekan guru, kemudian yang ketiga membuat kesepakatan kelas, yang terakhir adalah pengadaan tong sampah, kemudian tahap pelaksanaannya yaitu bagaimana kita bisa membuat peserta didik itu dari bahan-bahan sampah yang tidak berguna sehingga bisa kita manfaatkan untuk bahan-bahan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Demikian terkait hasil aksi nyata yang sudah saya lakukan di SD Negeri Winon. Dari apa yang telah saya sampaikan, apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup Bapak Ibu, mohon untuk melakukan refleksi bagaimana saran-saran untuk kegiatan pada pagi hari ini. Coba mohon pendapatnya, refleksi atau ilmu apa yang panjenengan dapatkan setelah mengikuti sosialisasi ini. Mohon Bu Iza. Dari kegiatan pada pagi hari ini, hal yang saya baru ketahui adalah pemberian hukuman. Jadi selama ini ternyata apa yang saya sudah lakukan ternyata keliru. Jadi untuk hal ini mungkin kedepannya saya akan belajar sebagai guru yang benar dan sesuai dengan kepribadian siswa untuk menjadikan siswa yang lebih berkarakter. Terima kasih. Coba mohon pendapatnya untuk Buminya. Dari pertemuan ini saya mendapat ilmu baru bahwa setiap anak yang memiliki kesalahan tidak harus dihukum, dan anak yang memiliki prestasi juga tidak harus langsung diberi penghargaan. Tapi kita bisa lebih mendidik anak untuk mandiri, kita bisa belajar mempelajari untuk anak untuk bisa belajar lebih menyenangkan, dan itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.